Oke, selamat pagi. Kita bertemu lagi di kuliah Numerics dengan materi interpolasi. Nah, pada materi kali ini kita akan belajar interpolasi yang merupakan suatu teknik untuk menentukan nilai antara titik-titik data yang diketahui. Nah, sebelumnya minggu lalu kita sudah belajar tentang regresi, yaitu meramalkan atau menentukan persamaan garis yang mewakili titik-titik yang diberikan. Namun dalam interpolasi kita akan menentukan nilai di antara titik yang diketahui. Misalkan di sini kita ingin mencari nilai di titik ini. Nah, titik ini misalkan ya, kita ingin mencari adalah suatu nilai yang terletak di antara titik ini. Berapa nilai yang ada di sini. Nah, kemudian dari data yang diketahui di sekitarnya. Di sekitarnya bisa saja 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, dan seterusnya. Nah, ini metode ini itu sangat banyak dipakai atau memiliki peranan sangat penting karena akan menentukan bisa kita gunakan untuk mengganti nilai-nilai anomali. Anomali yang dimaksud adalah misalkan kalau kita lihat kurva ini, itu kurva sinus, tapi suatu saat Anda dalam pengukuran misalkan dapat nilai di titik ini, atau dikatakanlah di titik sini, itu nilainya adalah seperti itu. Nah, itu. Jadi ini namanya nilai anomali. Maka nilainya karena anomali, maka bisa kita ramal dengan syarat kita menggunakan titik-titik di sekitar. Itu. Ya. Nah, jenis metode yang ada itu adalah interpolasi linear, kuadrat, kubik, beda terbagi Newton, dan Lagrange, serta kubik spline. Namun yang kita akan pelajari ini, linear, kemudian sedikit penjelas tentang kuadrat, kubik, polinomial, Newton, dan Lagrange. Nah, ini akan kita pelajari secara lebih detail. Mungkin yang akan paling banyak kita bahas adalah di beda terbagi Newton dan Lagrange. Contoh interpolasi. Nah, ini ada data di mana data ini menunjukkan bahwa garis merah ini adalah garis real atau garis asli atau sering kita sebutlah adalah solusi eksak. Nah, ketika data-data yang kita dapat adalah di kotak-kotak putih ini, data poinnya kita tahu, nah kita disuruh meramalkan data yang tidak ada di antara data-data yang diketahui. Maka kalau kita gunakan polinomial order 5 dengan garis berwarna hijau ini, itu maka di antara titik-titik ini dia betul pendekatannya. Tetapi begitu di luar titik, maka dia tidak menjadi salah. Karena di sini akan tampak error, kemudian di titik ini juga akan tampak error. Jadi interpolasi itu digunakan untuk meramalkan data-data di antara titik yang diketahui. Kalau di luarnya itu digunakan ekstrapolasi. Interpolasi dapat digunakan untuk ekstrapolasi untuk dalam kondisi terbatas. Misalkan kita punya data yang diketahui adalah titik ini, titik ini, titik ini, titik ini, titik ini, dan titik ini. Nah, kita bisa menggunakan sebaran data ini untuk menginterpolasi data di sekitar ini. Boleh. Di sekitar ini misalkan. Itu masih dimungkinkan. Atau di sekitar ini. Masih boleh. Ya. Dengan delta yang kecil dari data terakhir. Ini deltanya kecil. Masih boleh. Tapi kalau digunakan untuk delta yang besar, misalkan di sini, untuk meramal data di sini, nah ini mulai salah ini. Errornya besar. Ya. Salah. Maka Anda harus menggunakan metode lain yang bisa digunakan untuk meramal data di situ. Kemudian ini contoh, interpolasi itu adalah mencari XI, YI. Sedangkan ekstrapolasi itu mencari XE, YE. Jadi kalau interpolasi itu di tengah, ekstra itu di luar. Metodenya adalah interpolasi linear. Interpolasi linear, namanya linear itu, ya seperti persamaan garis. Nah di sini atau sering disebut dengan interpolasi orde 1 ya. Sering disebut dengan interpolasi orde 1. Artinya bahwa
karena disebut dengan orde 1, maka saya hanya memerlukan 2 titik. 2 titik data yang harus kita ketahui, yaitu pasangan X0, Y0 dan X1, Y1. Nah, dari konsep 2 titik itu, maka dibuat suatu suatu rumusan dari tangan theta. Misalkan di sini dikasih theta, maka sudut ini itu sama dengan BC dibanding AB. Itu sama dengan DE dibanding AD. Kan? BC dibanding AB itu sama dengan DE dibanding AD. BC itu tidak lain adalah, misalkan saya ingin mencari di sini fx ya. Fx-nya di sini. Maka BC itu tidak lain adalah fx dikurang fx0. Ya, fx-nya di sini, ini fx, fx0-nya di sini, maka tinggi ini kan. Tinggi itu adalah fx dikurang fx0 dibagi dengan x dikurang x0. Panjangnya ini. 1 sama dengan tingginya ini dibanding dengan panjangnya itu. Atau sama dengan fx1 dikurang fx0 dibagi x1 dikurang x0. Nah, tinggal persamaan ini disederhanakan untuk mencari f di titik x, fx. Maka kita menjadikan dia, kita bawa ke sisi kanan dan sisi kiri. Maka f1x, ini jadi f1x, itu sama dengan fx0 ditambah fx1 dibagi fx0 dibagi x1 kurang x0 dikali dengan x dikurang x0. Saya kira ini penyederhanaannya tidak sulit. Ya. Contoh, misalkan diberikan data x, y. Saya berikan data gini. Agak panjang, yaitu datanya adalah 1, 2, 3. Kemudian di sini ada 0, ya, 0, 3, 8. 1, 2, 3, 0, 3, 8. Maka kita diminta untuk tentukan Y di titik X sama dengan setengah. Berarti saya harus menentukan di titik X sama dengan setengah. Maka kalau kita menggunakan rumus ini, ya, fx di titik setengah, itu kita dapatnya adalah ini sama dengan itu. Maka fx0, saya pakai data 2 pendekatan data, yaitu ini adalah x0, ini x1. Berarti pasti ini adalah fx0, ini fx1 kan gitu. Maka dari itu, maka fx0 adalah, dengan rumus itu fx0 adalah 0, ya, ditambah fx1, fx1 3, dikurang fx0, 0, dibagi dengan x1, x1-nya 2, dikurangi 1, dikali dengan x dikurangi 0. X-nya setengah, maka tinggal kita ganti 0, ditambah 3 dibagi 2, 1, 3, dikali setengah minus 0. Itu setengah. Nah, ini sama dengan 3/2. Itu sama dengan 1,5. Ya. Nah, jadi kalau X X-nya setengah, maka Y-nya katanya 1,5. Ya, 1,5 karena dia linear. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada catatan bahwa semakin kecil intervalnya, ya, semakin kecil interval dari atau deltanya, nilai dari selang ini, itu semakin baik hasil interpolasi. Atau deltanya, delta X-nya itu semakin kecil, itu semakin baik. Artinya interval yang mana? Interval antar titik yang diketahui. Dalam hal ini adalah antara 1 dan 2 itu kan selisihnya 1. Kalau misalkan yang diketahui adalah antara 1/4 dengan 3/4, maka hasilnya akan lebih baik. Ini contohnya, misalkan penduduk AS pada tahun 1996, tentukan penduduk AS pada tahun 1996 dari data tahun 60 dan 70. Nah, ini tinggal gampang, kita masukkan, kalau ini kita anggap X0, ini X1, maka ini menjadi Fx0, dan ini menjadi Fx1.
Nah, tinggal memasukkan, yaitu bahwa F1 di X di 166 itu sama dengan Fx0 ditambah Fx0 dikurang Fx1 dikurang Fx0 dibagi X1 kurang X0 dikali dengan X dikurang X0. X-nya itu adalah 1966 dikurang 90. Tinggal dihitung, maka kita mendapatkan ini. Ya. Itu linear. Nah, ini untuk latihan di rumah saja. Jadi diasumsikan kita memiliki data peluncuran loket ketika T 0 detik itu kecepatannya 0, ketika 10 detik sekian, ketika 15 detik sekian. Nah, tentukan kecepatan roket pada saat T 16 detik. Jadi di sini. Disuruh menentukan data di titik 16 detik. Berarti di sini. Berapa dia? Tuh. Dengan data pendekatannya adalah 15 dengan 20 dan 10 dengan 20. Kemudian menurut tidaknya, manakah hasilnya yang lebih baik? Kalau kita lihat intervalnya saja. Kalau intervalnya T15 dan 20, ini adalah delta T-nya, itu sama dengan 5. Sedangkan ini, itu delta T-nya sama dengan 10. Maka hasilnya tentu yang atas ini, itu ya. Kalau saya anggap ini adalah metode pertama, F1 dan ini F2, maka F1 itu lebih baik dari F2. Itu analisanya dari pernyataan yang sebelumnya. Oke. Ini latihan di rumah saja, nanti Anda bisa pakai. Nah, untuk interpolasi kuadrat, misalkan kalau kuadrat itu rumusnya itu sama dengan perumusan yang kita menggunakan regresi kuadratis. Kemarin kan regresi kuadrat itu saya juga misalkan seperti ini, nanti akan membentuk suatu persamaan ini, persamaan S sistem persamaan linear simultan. Ya. Namun dengan syarat, karena ordernya 2, ini sama dengan order 2, maka titik data yang harus diketahui itu adalah 2 plus 1. Itu 1, 2, 3. Minimal order ditambah 1 data yang harus diketahui. Ya, harus. Nah, lebih dari itu boleh enggak? Boleh. Karena bisa kita modelkan dengan persamaan karakteristik yang kemarin. Nah, kalau demikian, maka kita tinggal memasukkan A0 plus A1X0 ditambah A2X0 kuadrat ditambah Y0. Dan seterusnya sama seperti di regresi. Kemudian A0, A1, A2 itu dicari dengan eliminasi Gauss misalkan. Maka kita dapatkan rumus baku seperti ini. A0-nya sama dengan Fx0, A1-nya sama dengan Fx1 dikurang X0 dikali X1 kurang X0, Fx2 dikurang X1, dikurangi Fx1 dikurang Fx0 dibagi X1 kurang X0 dibagi X2 kurang X0 dibagi X2 dikurang X0. Atau ini equal, ini ya. Kalau Anda lihat ini kan sama dengan A1. Kalau sudah dihitung A1-nya berarti Anda tinggal hitung gini. Fx2 dikurangi Fx1 dibagi dengan X2 dikurang X1 dikurangi A1 dibagi dengan X2 dikurangi X1. Jadi dia berurutan berhitungnya dari A0, A1, A2. Nah, kita kembali ke contoh tadi. Coba kita bawa contoh yang tadi yang sudah saya contohkan datanya. Saya bawa ke sini. Ini rumus bakunya. Tuh. Diketahui kan tadi adalah X sama Y datanya yaitu 1, 2, 3. Ini 0, 3, 8. Gitu ya datanya. 0, 3, 8. Berarti ini kita garis. Ya, nah itu. Maka dari sini, nah tentukan F di titik X sama dengan setengah. Itu dengan interpolasi kuadrat. Ya, misalkan. Maka dari itu, kalau kita tahu rumus kuadrat, maka saya katakan F2X itu sama dengan A0 ditambah A1 kali X ditambah A2 kali X kuadrat. Kan gitu. Sekarang A0-nya
itu A0-nya A0-nya itu dicari dengan sama dengan fx0. Yang mana fx0? Kita lihat aja dari sini. Kalau ini saya anggap x0, x1, x2, maka di sini pasti fx0, fx1, maka sini fx2. Maka fx0 itu sama dengan 0. Kemudian A1 itu kalau kita lihat dari rumusnya itu adalah fx1 dikurangi fx0 dibagi dengan x1 dikurangi x0. Yang mana? Tinggal masukkan fx1 itu adalah 3 dikurangi 0 dibagi dengan 2 dikurangi 1. Maka ini sama dengan 3. Ya, sama dengan 3. Karena 2 kurang 1, 1. Kemudian A2 itu tidak lain adalah fx2 dikurangi fx1 dibagi dengan x2 dikurangi x1 dikurangi, tadi sudah saya bilang, itu dikurangi H1. Ya, H1 dibagi dengan x2 dikurangi x0. Nah, sekarang kita hitung. Itu sama dengan fx2 berapa? 8 dikurangi 3 dibagi dengan 3 dikurangi 1 dikurangi 3 lagi dibagi 3 dikurangi 0. Ya. Oke, ini bisa kita hitung 8 kurang 3 itu adalah 5. Ya. 5 dibagi dengan 2 diminus 3 dibagi dengan 3. Nah, tinggal Anda selesaikan. Ini berarti dibagi 5 dikurangi 6 dibagi 2 dibagi 3. Itu sama dengan min 1 dibagi dengan 2-nya bisa ke bawah. 1/2 min 2 min 1 dibagi 6. Ya, coba. Ini kalau saya salah itu min 1/6. Oke. Nah, sudah kita dapat begini. Maka sekarang tinggal kita inputkan data-data yang kita dapatkan ke dalam persamaan model. Ini saya ganti sekarang. Maka kalau demikian, maka di sini kita masukkan. Jadi f2x itu sama dengan 0 ditambah ini 3 kali x ditambah minus 1/6 x kuadrat. Coba dicek apakah salah enggak. 8 kurang 3 dibagi dengan 3 kurang 1 dibagi 5/2 dikurangi 3 dibagi dengan 3 dikurangi 0. Betul. 5 dikurangi 6 dibagi 2, 3. 5 min 1 dibagi setengah dibagi 3 seperti itu. Oke, betul. Oke, ini menjadi, kalau kita hitung setengahnya, maka F2 di titik setengah, itu tinggal kita masukkan saja. 3 kali setengah ditambah, minus 1/6 dikali dengan setengah kuadrat. Itu dengan kata lain 3/2 dikurangi dengan 1/6 dikali 1/4. Itu sama dengan 3/2 dikurangi 1/24. Nah, kalau disamakan penyebutnya, berarti ini ada 3, ini dikali 12 ya. Dikali 12, 36 dikurangi 1 dibagi dengan 24. Nah, sekitar 35 dibagi 24. Nah, itu hasilnya. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, kemudian itu kuadrat. Bagaimana dengan kalau dia interpolasinya adalah yang lain? Nah, ini contohnya kalau Anda diminta untuk menghitung ln
Di sini ada perhitungan. Di sini ada perhitungan, yaitu di kuadratnya seperti ini. Interpolasi polinomial sebetulnya ini. Kalau ini diberikan ln 8 sekian, ln 9 sekian. Kemudian kita diminta untuk menghitung ln 9,5, kita dihitung 99,2 dengan interpolasi kuadrat. Maka dengan menggunakan ini, kita bisa mendekati dengan A0 plus 8 kali 0 A1, 64 kali 0 A2, dan seterusnya. Karena dari mana dapatnya itu? Karena ini dianggap X dan Y-nya. Ini X0, Y0. Ya, X0 ketika ada A0 plus 8 kali A1 ditambah, di 8-nya dikuadratkan 64, A2 sama dengan ini. 9, 981, ini. 9,5, 90,25, A2. Kemudian dicari A1, A2-nya dengan pereliminasi Gauss, itu bisa dapat A0, A1, A2. Sekian. Kemudian kita masukkan sini, masukkan 9,2. Sama dengan cara kita tadi. Kemudian untuk polinomial, itu berarti ordernya N. Kalau ordernya N, maka harus kita butuh N kuadrat, N plus 1 data. Contoh kalau dia N-nya 3 kubik, maka kita memerlukan 4 titik. Kalau N-nya 5, maka kita butuh 6 titik. Ya. Semakin banyak data yang dipertimbangkan, itu semakin banyak perhitungannya, hasilnya semakin teliti. Itu keuntungannya. Tapi kalau deltanya kecil, itu bisa saja kita pakai yang kuadrat. Sudah. Contoh interpolasi kubik. Ini sama dengan tadi. Kalau kubik berarti ordernya 3. Ya, ordernya 3. Ini berarti order 3. Karena kubik, maka di sini disebut dengan order 3. Kalau 3 berarti kita butuh 4 data yang harus diketahui. Ya, jadi kalau data tidak 4 data, maka tidak cocok. Dari itu, sekarang kalau kita selesaikan dengan interpolasi kubik, maka Anda harus menghitung A3 sampai A3, yaitu dengan rumus sama dengan tadi, fx0, fx1 dikurang fx0, kalau A1-nya x1 dikurang x0. Ini itu sama dengan fx1, x0. Ya. F kurung siku itu artinya adalah ini tuh ekivalen dengan ini. Ya. Ini ekivalen dengan ini. Kemudian A2 itu adalah sama dengan rumus tadi, yaitu X2 kurang X1, X2 kurang 1, ini jadi A1 dibagi dengan X2 kurang X0. Kalau X3-nya bagaimana? Nah, ini akan panjang sekali perhitungannya. Jadi Anda harus hitung dulu F kurung siku X3, X2, X1 dibagi X3 kurang X0. Nah, di sini kan apa itu X3, X2, X1 ini diterjemahkan menjadi ini. Berarti Fx2 dikurang ini, kurung sikunya dikurangi kurung siku X2, X1 dibagi ujungnya X3 kurang X1. Nah, ini agak panjang. Silahkan nanti Anda bisa latih di rumah. Contoh dengan menggunakan data ini. Ya, untuk interpolasi kubik. Nah, ini kalau interpolasi linear, kenapa dia hasilnya jelek? Kalau Anda lihat di sini, ya. Nah, data yang ini kan linear garisnya ya, yang kita hasil ini itu adalah solusinya. Sedangkan ada data aslinya itu yang merah ini, sehingga muncul error di sini ya. Errornya adalah sebesar, kalau saya warnai errornya itu dengan kuning, maka errornya itu terjadi adalah sekitar. Ini adalah errornya. Ini disebut dengan error. Dan ini juga errornya. Nah, inilah errornya. Maka dia hasilnya jelek. Kalau deltanya kecil, diperkecil. Artinya di sini dipersempit bagian bawah ini, maka hasilnya akan semakin baik. Nah, kalau interpolasi kuadrat, nah kuadratnya gitu, ini kan agak mengikuti. Ya, agak mengikuti. Ini kita mengikuti, masih ada error, tapi lebih kecil dari yang sebelumnya. Nah, kalau semakin tinggi, itu semakin mendekati. Ya, itu keuntungannya. Ya, jadi interpolasinya linear, ada kuadrat, ada kubik. Ya, kuadrat, ada kubik.
Nah, berikutnya ada dua metode lain yang sering digunakan, yaitu disebut dengan metode beda terbagi Newton dan Lagrange. Beda terbagi Newton ini, itu pendekatannya adalah dia punya model itu F1X-nya sama dengan A0 plus A1 kali X dikurang X0. F2-nya adalah A0 tambah A1 kali X dikurang X0 ditambah A2 kali X dikurang X0 dikali X dikurang X1. Ya. Kemudian F3-nya itu adalah A0 plus A1 X dikurang X0 ditambah A2 kali X kurang X0 kali X kurang X1 ditambah A3 kali X kurang X0 kali X kurang X1 dikali X kurang X2. Ya. Nah, kalau di sini itu mirip dengan interpolasi yang sebelumnya, itu yang kubik tadi ya. Kubik tadi. Mirip ya. Dengan apa A0 A1 itu didefinisikan A0 itu adalah Fx0, A1 itu F kurung siku X1 X0. Jadi kalau kurung siku ini diterjemahkan ke dalam persamaan itu menjadi seperti ini. Saya ganti dengan biru, itu menjadi seperti ini. Ini itu kalau diterjemahkan itu menjadi Fx1 dikurangi Fx0 dibagi dengan ujungnya X1 dikurangi X0. Nah, kalau ini diterjemahkan itu sama dengan gini. F kurung siku X2 dikurang X1, koma ya, X1 dikurangi F kurung siku X1, X0 dibagi dengan ujungnya X2 dikurang X0. Nah, kurung siku 2 titik ini kembalikan ke atas ini, terjemahkan lagi. Nah, ini kan kalau yang X1, X0 ini kan sama dengan A1 di sini. Maka ini bisa ditulis menjadi, tinggal kita tulis Fx2 dikurangi Fx1 dibagi dengan X2 dikurang X1 dikurangi A1 dibagi dengan ujungnya X2 dikurangi X0. Sama, ya. Nah, sama dengan contoh yang tadi, kalau kita kerjakan, misalkan kita coba saja. Kita punya X sama Y. Ya. Itu 1, 2, 3. Ketika X-nya 1, maka Y-nya 0. X-nya 2, Y-nya 3. X-nya 3, Y-nya 8. Maka tentukan dengan interpolasi kuadrat. Kenapa kuadrat? Bisa kubik? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa kubik? Karena datanya cuma 3. Maksimum kuadrat. Tentukan F2 dalam kurung X dengan Newton. Dengan metode Newton. Maka di sini kita akan menghitung dulu, kita harus tahu modelnya. Kalau F2 Newton itu tidak lain adalah F2X tadi disebutkan adalah A0 ditambah A1 kali X dikurangi X0 ditambah A2 kali X dikurang X1 dikali X dikurang X0. Ya, dia berurut X kurang X0. Coba dikonfirm dulu ke belakang. Ini. Jadi, ini rumusnya X kurang X0, X kurang X0, X kurang X1. Jadi dia berurutan. Maka sekarang tinggal kita hitung A0. A0 tadi sama dengan 0. A1 kita dapat tadi dari perhitungan itu dapatnya adalah, coba kita cek di perhitungan sebelumnya. Kita dapatnya A1 sama dengan 3 dan A2-nya adalah minus 1/6. Sama kan? Hitungnya. A1-nya adalah, kalau mau dihitung ulang boleh, yaitu Fx1 dikurangi Fx0 dibagi dengan X1 kurang X0. Itu sama dengan Fx1 berapa? Kita lihat, kalau kita ini mulai X0, ini X1, ini X2. Fx1 berarti 3 dikurangi 0
dibagi dengan 2 dikurangi 1 sama dengan 3. Maka A2 itu tidak lain, itu adalah dengan menggunakan rumus yang ini, kita langsung saja, fx2-nya berapa? 8. Fx2-nya adalah 8. Fx2 sama dengan 8 dikurangi 3 dibagi dengan 3 dikurangi 1, 1. Ya, 3 kurang 1 dikurangi A1, 3 dibagi dengan 3 dikurangi 0. Maka di sini ini dapat 5 per, ini 5 ya, 5 per 1, berarti tadi salah, 5 per 1, karena 3 dikurangi 3 dikurangi X1, X3, X2 dikurangi X1 ya, X2 kurang 1, 3 dikurangi 2 sama dengan 1, dikurangi 3 dibagi dengan 3. Maka di sini sama dengan 5 dikurangi 3, itu adalah 2 per 3. Ya, 3. Nah, sekarang kita bisa menghitung F2X-nya. F2X itu sama dengan A0-nya adalah 0, ditambah A1 itu 3, dikali X dikurang X0. X0-nya berapa? 1. Ditambah ini 2 per 3. Coba kita cek ulang. Pak, itu yang 3 min 0 tuh bukannya 3 min 1 ya? 3 min 0. X0-nya kan 1. Itu yang A2. Sebentar. Oh iya, betul. 3 min 1, sorry. Ya, betul. Oke, terima kasih. Ini salah. Oke, di sini salah. Ini salah ya. Oke, bagus. Konfirmnya bagus. Terima kasih. Oke. Berarti ini 3 min 1. Ini jadi 2. Itu 5 kurang 3, 2 sama dengan 1 ya. Oke. Sekarang saya hapus dulu. Ini. Oke. Ini. Maka di sini itu jadinya adalah 1 dikali X dikurangi X1. X1 adalah 1 dikali X dikurangi 2. Maka ini 0. 0-nya bisa ditulis. Sudah terlanjur saya tulis dulu. Plus 3X minus 3 ditambah, kita kalikan saja, X kuadrat minus 3X plus 2. Oke, ini habis. Ini jadi 3 minus 2 min 1. Berarti jadi X kuadrat minus 1. Nah, kalau ditanya, tadi kan di soalnya ditanya, berapa Fx sama dengan setengah. Maka tinggal kita masukkan, jadi F2 di titik setengah itu sama dengan setengah kuadrat minus 1. Atau sama dengan 1/4 minus 1 minus 3/4 ya. Betul. Kan 1/4 dikurangi 1 minus 3/4. Oke. Oke, itu jawabannya. Nah, kemudian itu kalau interpolasi beda terbagi Newton. Nah, ini ada contoh latihan, itu kerjakan di rumah. Kemudian ada contoh, misalkan kalau kita 3 titik, kalau di sini dicontohkan adalah orde 2, itu kita memerlukan 3 titik. Sedangkan kalau orde 3, itu memerlukan 4 titik. Ya, itu yang perlu diingat. Kalau kita punya datanya 3, itu maksimum yang bisa kita pakai adalah orde 2. Kalau kita punya 5 titik, itu bisa orde 1, orde 2, orde 3, orde 4. Ya, itu perlu diperhatikan itu. Nah, teorinya semakin banyak data yang dipertimbangkan, itu hasilnya semakin baik. Ini contoh penyelesaiannya. Nah, metode terbagi Newton itu bisa dikembangkan dengan teknik tabel. Teknik tabel itu adalah Anda bisa menulisnya seperti ini. Jadi ini
I itu ordernya harus I ini adalah iterasinya atau indeksnya. Itu di sini harus dari 0, 1, 2, 3 indeks saja ini. Kemudian XI-nya X0, X1, X2, X3. Kemudian FXI, FX0, FX1, FX2, FX3. Kemudian di sini F kurung siku X1, X2 itu tidak lain adalah garis yang miring ini adalah tandanya positif, yang lurus ini negatif. Ya, dikurangi ujung-ujungnya. Kemudian yang di sini itu adalah ini juga sama, ini negatif, ini positif. Ini negatif, ini positif. Sama juga di sini. Ini negatif, ini positif. Ini negatif, ini positif. Ini negatif, ini positif. Nah, kita contohkan pakai yang sederhana ya, yang data yang tadi. Ini, misalkan yang tadi datanya sama nggak kita dapatnya gitu. Kita tahu bahwa X-nya sama Y-nya itu adalah 1, 2, 3. Kemudian I0, 3, 8. Kita pakai tabel. Tadi kan dapatnya, tadi sebelumnya kita dapat bahwa F2X-nya itu adalah X kuadrat minus 1 ya. Maka kita confirm dengan model yang seperti ini. Maka sekarang kita bikin tabel I, XI, FXI, gitu. Kemudian ini saya kasih first, second, and third. Belum tentu ada, tergantung nanti lihat. 0, 1, 2. Karena dia order datanya cuma ada 3, maka 0, 1, 2. X0-nya adalah 1, ini 2, ini 3. Kemudian X0-nya adalah ini 0, 3, 8. Itu ya. Saya kasih tanda. Kalau yang di sini itu katanya adalah ini ya, ini adalah ini itu tandanya negatif, ini tandanya positif kan gitu. Ini positif, ini negatif. Berarti kalau yang di sini ini adalah 3 dikurangi 0 dibagi ujungnya. Ujungnya itu adalah 2 kurang 1. 2 dikurangi 1. Ya. Kemudian yang di sini, data yang di titik ini, itu adalah lurusnya negatif, kesananya positif. Itu adalah 8 dikurangi 3 dibagi 3 dikurangi 2. Nah, ini sama dengan, saya tulis ini sama dengan 3 kurang 0 bagi 1, 3. Ini 8 kurang 3 dibagi 1 sama dengan 5. Ya. Sekarang berikutnya, ini lagi kita hitung. Yang second ini negatif, ini positif. Berarti di sini adalah 5 dikurangi 3 dibagi dengan ujungnya yang mana ini? 5 dengan 3. Kalau kita harus lihat rumusnya. Ini ujungnya di sini yang second ini kan X2 dikurangi X0. Berarti 3 dikurangi 1. 3 dikurangi 1. Ini sama dengan ini 2 dibagi 2, 1. Ya. Nah, maka mana yang menjadi A0? Yang menjadi A0 itu adalah saya lingkari hijau. Itu yang menjadi A0 itu ini adalah A0, ini adalah A1. Sorry. 3 ini enggak kelihatan, anggap 3 ya. Dan ini adalah A2. Ini adalah A0, ini adalah A1, ini adalah A3. Nah, tinggal kita masukkan. Jadi, tinggal kita rumusnya kita masukkan dengan menggunakan model F2X tadi. Ingat, modelnya adalah F2X itu tidak lain adalah A0 plus A1 kali X dikurang X0 ditambah A2 dikali X dikurang X0 dikali X dikurang X1. Tinggal kita kalikan. Maka, dari data itu, kita bisa tulis X-nya adalah A0, 0. Plus 3 kali X dikurangi X0, 0. X0-nya 1 ya. Itu ditambah dengan 1 dikali X dikurangi 1 dikali X dikurangi X1. X1-nya 2.
Maka kita bisa hitung 0 plus 3x minus 3 ditambah x kuadrat minus 3x plus 2. Nah, ini kan habis nih 3x-nya. Tinggal x kuadrat, 3 dikurangi 2. Ini sama dengan x kuadrat minus 1. Sama hasilnya. Caranya itu. Nah, sama dengan order 3 ini, kalau diselesaikan dengan tabel, nah ini salah satu strategi yang relatif mudah untuk menyelesaikan beda terbagi Newton, karena ada tabel. Maka, itu adalah A0, A1, A2, A3. Nah, semakin banyak iterasinya atau ordernya, itu ini tidak hanya first, second, dan third. Kalau order 3 pasti sampai ke third. Kalau order 4 sampai ke fourth. Kalau order 5 sampai ke fifth. Order 6 sampai ke sixth, dan seterusnya. Ini Anda kena hitung. Sampai dia selesai semuanya terhitung. Tidak ada lagi yang bisa dihitung. Itu intinya ya. Dengan cara yang miring positif, yang lurus negatif. Dan dibagi ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya itu adalah yang dimaksud ujung-ujungnya adalah kalau ini X3 dikurang X0. Kalau ini X2 dikurang X0. Kalau yang bawahnya apa? X3 dikurang X1. Ujungnya. X3 kurang X2. X2 kurang X1. Itu kalau diselesaikan dengan tabel itu, ini 0, XI-nya sekian, misalkan dengan ini. Nah, tinggal dihitung dengan rumus yang sederhana, kita dapat A0, A1, A2, A3. Setelah itu kita masukkan saja. Maka kita dapat nilai yang hasilnya di X sama dengan 4. Kalau tadi ini di X sama dengan setengah, itu sama dapatnya ya, karena rumusnya sama. Itu sama dengan 1/4 dikurangi 3/4 sama dengan minus 3. Oke. Itu beda terbagi Newton. Nah, ini model saja terbagi Newton. Ini kalau order 0, order 0-nya, F0 maksudnya, first ordernya, kemudian second ordernya. Ini adalah maksudnya kurung siku yang tadi. Nah, ini kalau dibuat dalam bentuk formulasi yang ini adalah tidak lain Fnx itu dalam bentuk Newton, ini harus sigma Fx0, X1 sampai Xi dikali dengan sigma kali J sama dengan 0 I minus 1 kali X dikurang Xj. Ini persamaannya secara umum. Nah, lalu terjemahkan. Kalau F2 berarti N-nya 3 kali F2. Ini maknanya begini. Saya contohkan ya. Kalau misalkan kita menentukan F2 dari sini itu tinggal menerjemahkan I sama dengan 0 sampai 2 F dalam kurung F kurung siku ya. Saya ganti kurung siku. X0, X2 dikali V J sama dengan 0 sampai I dikali X dikurang X. Nah, itu. Gimana menerjemahkan ini? Menerjemahkan ini tinggal ini. Kita gunakan sigma itu apa sih? Jumlah kan? Untuk I sama dengan 0. Ini sampai ke 0 gitu. Ini berarti F kurung siku X0 dikali dengan X dikurangi J-nya 0. Ini 0. J dari 0 sampai 0 nggak ada kan. Berarti Fx0. Kalau yang 1, nanti I-nya tambah lagi 1, berarti F dalam kurung X0, X1 kali V-nya sampai 1, berarti X dikurang X0. Sampai kedua, F kurung siku X0, X1, X2 dikali sampai 2 ini J-nya. X dikurang X0 kali X dikurang X1. Itu ya. Itu terjemahannya ini tinggal sama dengan yang tadi. Oke. Nah, ini priority order. Maksudnya di sini adalah gini. Kalau diberikan datanya adalah tadi datanya saya contohkan, saya ambil dari sini X, Y. Ya. Isinya 1, 2, 3. Datanya adalah 0, 3, 8. Kalau dibalik misalkan datanya menjadi seperti ini, X, Y.
itu adalah 2, 1, 3. Ini 2-nya adalah dapat 3, ini 0, ini 8. Hasilnya sama nggak? Hasilnya adalah sama, dapatnya ini. Ini juga dapatnya. Jadi dengan kata lain, bahwa tidak ada order yang mempengaruhi. Jadi ordernya atau urutan data itu tidak menentukan hasil. Mau diurut dibolak-balik pun datanya, itu hasilnya akan sama. Ya, hasilnya akan sama. Itu maksudnya. Nah, ini ada latihan dari polinomial. Silahkan order menaksir interpolasi order 3 atau order 4. Silahkan dilatih di rumah. Silahkan dilatih di rumah, ya. Kemudian ini kalau algoritmanya ditulis ke dalam bentuk mendekati bahasa C, itu modelnya seperti ini. Saya kira ini tidak sulit kalau Anda memahami konsep dasar dari tadi interpolasi Newton, cara kerjanya. Dari cara kerja itu akan bisa kita pahami. Oke. Kemudian yang terakhir itu adalah interpolasi Lagrange. Nah, interpolasi Lagrange ini itu sebetulnya dia mendekati interpolasi linear, namun dengan cara memisahkan bagian Y0 dan Y1-nya. Jadi di sini Anda kalau perhatikan, kalau interpolasi linear kita tahu tadi F1X itu sama dengan F0, Fx0 ditambah Fx1 dikurangi Fx0 dibagi dengan X1 dikurangi X0 dikali X dikurangi X0. Itu kan? Kan gitu. Nah, ini diterjemahkan. Ini kan kalau Fx0 dianggap Y0, kemudian Fx1 dianggap Y1, Y0, X1, X0. Kemudian ini yang mengandung elemen Y0 disatukan, kemudian yang mengandung elemen Y1 disatukan, dipisahkan. Yang Y0 digabung dengan Y0, yang Y1 digabung dengan Y1. Maka kita mendapatkan rumusan, kalau ini disederhanakan, dipisah tadi, tentu ini Y0 dulu dikali dengan X1 dikurang X0 dibagi X1 kurang X0, kemudian disederhana, diurai, itu ketemunya akhirnya Y0 itu akan mendapat kali dengan X dikurang X1 dibagi X0 dikurang X1. Kalau Y1 itu X dikurang X0 dikali dengan X1 dikurang X0. Ini kalau ngingatnya gimana sih caranya gitu. Kalau Anda lihat ini Y0-nya ini di bawahnya ini pasti X0. Kemudian ininya akan berkurang terus sesuai dengan jumlah data yang dipertimbangkan. Sedangkan di sini X dikurang X1 itu X dikurangi X1, X dikurangi dia ini X ini di atasnya itu harus sama dengan yang di bawahnya ini. Contoh, maka rumus ini secara umum itu akan ditulis menjadi seperti yang di bawah itu. Ini. F1X itu adalah Y0, Fx0 kali L0X. Yang model ini itu dianggap dengan L0X atau Lagrange non X. X1 itu L1X. F1Y1 L1X. Kemudian secara umum rumusnya akan menjadi sederhana. Lebih sederhana dari Newton rumusnya. Yaitu Fnx itu sama dengan sigma I0 sampai N LIX dikali Fxi. Atau LIX itu adalah sigma kecil kali V. V itu adalah sigma juga tapi dikali. V, J sama dengan 0 sampai N. J sama tidak boleh sama dengan I. X dikurang XJ, XI dikurang XJ. Kalau I-nya boleh sama dengan J, maka ada perbagian oleh 0. Pembagian oleh 0 itu tidak diizinkan. Nah, di sini itu interpolasi Lagrange itu hanya menghindari perhitungan beda terbagi Newton. Bisa kita contohkan ya, menggunakan contoh data yang sebelumnya. Kita coba di sini. Saya copy dulu ya, kita bisa menggunakan rumusnya. Saya ulang.
Saya copy saja, saya bawa di page baru. Ini rumusnya. Besarkan sedikit. Misalkan diketahui gitu, sama dengan rumus yang tadi, yaitu bahwa X sama Y diketahui, yaitu 1, 2, 3, kemudian 0, 3, 8. Kita pakai contoh tadi. Tentukan F di titik X sama dengan setengah. Ya, dengan metode Lagrange. Maka kita harus membuat modelnya dulu bahwa F, tentu karena datanya 3, maka yang paling maksimum kita lakukan adalah F2. F2X itu sama dengan sigma I sama dengan 0 sampai 2 LI X dikali dengan FXI. Atau dengan kata lain kalau kita terjemahkan L0X dikali dengan Fx0 ditambah L1X dikali Fx1, nah sampai 2, ditambah L2X dikali Fx2. Kita cek dulu, kita masukkan saja dulu nilainya. Kita tahu bahwa Fx0, kalau kita misalkan ini dari X0, X1, X2, maka ini adalah Fx0, Fx1, Fx2. Oke. Maka sekarang di sini kita dapat Fx0 adalah 0. 0 dikali dengan L0x. Ditambah Fx1-nya berapa? 3. 3 dikali dengan L1x. Kemudian ditambah Fx2-nya adalah 8. 8 dikali L2x. Kalau Anda lihat ini keuntungan. L0x tidak perlu dihitung. L0x tidak perlu dihitung. Kenapa? Karena dikalikan dengan 0. Karena Fx0 itu sama dengan 0. Anda nggak perlu hitung. Ya. Tinggal kita ngitung L1x. L1x itu kita mengacu ke rumus itu adalah sama dengan V itu J sama dengan 0, J tidak boleh sama dengan I. Anda lihat ini I-nya. Ini kan I-nya 1. Tidak boleh sama dengan 1. Tidak boleh sama dengan 1. N-nya berapa? 2. Yaitu X dikurangi XJ dibagi dengan I-nya 1, berarti X1 dikurangi XJ. Tinggal Anda putar. Ini berarti sama dengan X dikurangi X0 dibagi dengan X1 dikurangi X0 dikali X dikurangi X1 boleh nggak? Nggak boleh, karena J-nya tidak boleh sama dengan 1. J1 nggak boleh, berarti tinggal langsung lompat kedua. X dikurang X2 dibagi dengan X1 dikurangi X2. Nah, tinggal kita masukkan datanya. Itu sama dengan kita X-nya jangan di ini dulu, biar aja kita kasih variabel aja. X0-nya berapa? X0-nya adalah 1 dibagi dengan X1-nya berapa? 2 dikurangi 1. 2 dikurangi 1, betul. Kemudian dikali X dikurangi X2. X2-nya adalah 3. Ya. X dikurangi X. Kemudian dibagi dengan X1-nya adalah 2 dikurangi 3. Ya. Jadi yang paling penting Anda ingat ya, kalau di bawahnya dikurang 1, atas kurang 1. Kalau di bawah dikurang 3, atas kurang 3. Terus ini di depannya ini itu pasti kalau 2, 2, 2. Jadi X1, ingat X1 mana? Oh, ini 2. Pasti harus 2. Nah, tinggal dihitung. Ini menjadi X dikurangi 1 dibagi 1
dikali dengan X dikurangi 3 dibagi dengan min 1. Itu dengan kata lain ini jadi negatif. Minus sama dengan minus dalam kurung X kuadrat minus 4X plus 3. Terus sama dengan negatifnya dimasukkan. Jadi X kuadrat plus minus 4X minus 3. Dapatnya ya. Sekarang kalau demikian maka L2 kita bisa hitung juga. L2X itu sama dengan V. Sedikit. Itu V. Kita ingat bahwa J sama dengan 0 sampai 2, tapi J-nya tidak boleh sama dengan 2, karena ini 2. Itu adalah X dikurangi XJ dibagi dengan X2 dikurangi XJ. Anda sudah bisa menghitung ini. X dikurangi X0 dibagi X2. X2 sudah kita tahu, yaitu atau tulis dulu rumusnya boleh, X2 dikurangi X0 dikali dengan X dikurangi X1 dibagi dengan X2 dikurangi X1. X3 boleh masuk enggak boleh karena X2 boleh masuk enggak karena di bawah ini X2. Enggak boleh, tidak boleh sama dengan 2. Maka tinggal dimasukkan X dikurangin 1 dibagi X2 adalah 3 dikurangi 1 dikali dengan X dikurangi 2 dibagi dengan 3 dikurangi 2. Ya. Oke, ini adalah X dikurangi 1 dikali X dikurangi 2, tinggal bawahnya Anda kalikan. 3 kurang 1, 2 dikali 1, berarti dibagi 2. Sama dengan setengah dikali X kuadrat minus 3X plus 2. Ya. Maka sekarang dari model itu kita tinggal memasukkan, kita harus ingat yang di atas modelnya. Itu 0, 3 kali L1X ditambah 8 kali L2X. Maka sekarang jadinya saya kasih warna merah. Itu adalah maka F2X dari model Lagrange itu tadi sudah tuliskan, 0 tidak perlu kita tulis. Maka 3 dikali L1X ini minus X kuadrat plus 4X minus 3 ditambah 8 dikali setengah dikali X kuadrat minus 3X plus 2. Nah, ini tinggal sederhanakan. Ini jadi min 3X kuadrat plus 12X minus 9 ditambah 4 kan, 4 ini 4X kuadrat minus 12X plus 8. Ini habis. Tuh, ini tinggal minus 3 plus 4 sama dengan X kuadrat, 9 min 9 tambah 8 min 1. Nah, ini hasilnya kan sama dengan sebelumnya. Hasilnya sama dengan sebelumnya. Ya, terakhir. Maka sekarang tinggal kita hitung F2 di titik setengah, itu kita akan sama dapat setengah kuadrat di minus 1 sama dengan min 1/4 di minus 1. Itu sama dengan minus 3/4. Itu model dari perhitungan interpolasi Lagrange. Ya. Nah, itu bagaimana kita menggunakannya. Nah, ini ada contoh di sini. Contoh, ini Anda bisa ikuti. Ini orde 2 sama dengan tadi. Ya, untuk N-nya 2 sudah saya tuliskan seperti ini. Cukup detail, silahkan tinggal diikuti saja. Kemudian kalau ulangi contoh untuk menghitung nilai dari pendekatan T4%, misalkan tadi. Kita diberi data seperti ini, dengan order Lagrange orde 2 dan Lagrange orde 3. Ini sebagai latihan di rumah. Kemudian, nah ini kalau orde 2-nya itu bisa dihitung seperti ini. Kalau orde 3-nya agak panjang, makin panjang. Nah, semakin banyak Anda menggunakan ordenya, itu semakin banyak perhitungannya,
maka hasilnya juga semakin teliti. Ya. Nah, kalau algoritmanya ini lebih sederhana dari interpolasi beta terbagi Newton. Ini sederhana, lebih sederhana, lebih pendek dan lebih sederhana. Nah, Anda diminta misalkan di latihan lagi, hampiri fungsi fx sama dengan cos x dengan interpolasi Lagrange dan beta terbagi Newton order 3 dalam selang 0,0 sampai dengan 1,2. Gunakan 4 titik x0 0,0, x1 0,4, x2 0,8, x3 1,3. Perkirakan nilai F3 di 0,5. Ini maksudnya nilai cos X-nya itu Anda tinggal masukkan, ini dalam radian ya. Dalam radian. Kalau dia 0, Anda masukkan 0. Kalau dia 0,4, Anda masukkan dalam radian. 0,8, masukkan ke sini. Kemudian dihitung F3 0,5. Asumsi saja Anda tidak tahu bahwa nilai di F03 itu tidak tahu, maka kita cocokkan nanti dengan nilai F di titik 0,5 dengan nilai pendekatannya. Berapa selisihnya? Lebih sedikit. Ya. Itu. Nah, ini ada PR mungkin karena minggu ini adalah dua materi sudah selesai, maka akan PR dijadikan sebagai latihan, kemudian nanti kan ada tugas praktikum. Oke, sekian dulu di penjelasan saya. Saya stop dulu.